almarhum menelpon saya lagi kegiatan apa. Karena waktu itu beliau belum tahu persis apa aktivitas saya. Nah, saat itu saya bilang lagi bebenah buat persiapan masuk sekolah lagi karena waktu itu bulan Juli ya. Sekitar seminggu lagi kita masuk sekolah. Beliau bilang dekor yang macam gimana gitu ya. Saya bingung. Ini gimana konsepnya, Bang? Soalnya mau didekor lebih bagus juga kita nggak punya bangunan permanen gitu. Mau tradisional juga ini nggak bisa gitu. Nah, beliau waktu itu langsung meminta dipotretkan, diambil gambarnya seperti gimana sih bangunan itu. Sampai akhirnya beliau istighfar beberapa kali karena melihat kondisi ruangan yang kalau ruangan cukup luas tapi semuanya pakai dinding pagar bambu. Beliau bilang waktu itu zuhur ya jam 1 sampai jam 2 komunikasi itu. Tolong kirimkan rekening saat ini juga ke saya. Saya coba mau galang dana bersama teman-teman. Nah, waktu itu sampai jam 5 sore langsung masuk uang sekitar 5 juta lebih. Beliau bilang, kebutuhan apa, mau seperti gimana, kita bangun dulu dinding bangunan itu dengan yang semi permanen lah. Saat itu ditawarkan komunikasi, akhirnya beliau menawarkan mau pakai dinding triplek atau JRC. Nah, waktu itu kita putuskan untuk memakai JRC dan keesokannya sampai anak-anak baru masuk sekolah itu kita masih bebenah membangun itu. Terus dilihat juga ternyata kan sarananya belum ada seperti toilet kayak itu. Beliau juga langsung bangunkan itu. Nah, kurang lebih habislah sekitar 50 juta dalam waktu kurang lebih 1 bulan itu beliau galang dana. Nah, sampai akhirnya beliau berkunjung, waktu itu belum datang ya, beliau berkunjung pertama kalinya ke sini mau melihat langsung kondisinya. Dan tambah simpatinya bertambah karena apa? Saya di sini saya ceritakan bahwa anak-anak di sini untuk bersekolah saja masih banyak kendalanya dengan biaya gitu ya. Sampai saya pinjamkan satu seragam sekolah untuk anak-anak yang baru masuk. Beliau bilang, masa sih baju seragam saja harus minjam gitu ya, di akhir tahun dikembalikan kan gitu. Ya sudah saya coba bantu, bahkan beliau bertanya juga tentang honor guru seperti itu. Nah, alhamdulillah waktu itu beliau juga memberikan donasi berupa uang untuk membantu honor guru yang masih sukwan gitu. Dan kesininya ya banyaklah yang beliau bantu sampai akhirnya sering bolak-balik ke sini. Sampai ke Al-Quran gitu ya, Iqra juga alat tulis ada. Sampai pernah menghubungi Bang siapa itu ya yang suka membuat alat-alat perlengkapan outdoor. Kita dibuatkan tas untuk anak-anak sekolah. Yang waktu itu qadarullah terputus sekolahnya karena ada pandemi COVID ya di 2019 itu. Nah, itu tas gendong buat anak-anak sekolah sebanyak kurang lebih 35 karena murid-murid itu sekitar segitu bisa dibagikan ke siswa-siswa TK Qajariyah. Waktu beliau ke sini karena orangnya emang periang ya. Beliau di sini emang gak mau diam gitu ya. Kadang bertemu teman-teman kami di dunia outdoor juga, teman-teman Discover Jampang. Kita menjelajah tempat-tempat yang baru beliau dengar atau kenal. Ikut juga waktu menginap di sini ya, waktu menginap di sini bulan Ramadan itu karena ada kegiatan latihan membatik, beliau juga mencoba gitu. Ingin belajar membatik, ingin nyanting. Pokoknya ini nanti karya saya nih katanya sambil nyanting itu harus dibuat ya, harus dibikin baju katanya. Dan pada waktu itu beliau serius gitu, ingin belajar ngaji. Biasanya pagi ya,
setelah pulang dari masjid, dia bersama suami suka ikut kajian di subuh gitu ya. Beliau membaca Iqra mulai dari Iqra 1. Alhamdulillah sampai akhirnya menjelang Lebaran itu beliau pulang kembali ke Bogor, sudah sampai Iqra 4. Inilah lokasi sekolah TK Qajariyah, bisa dilihat di sebelah kanan saya. Lokasinya ada di pedesaan, lebih tepatnya di Kampung Bedeng, Kecamatan Surade ya. Nah, ini merupakan daerah yang mungkin jauh dari perkotaan gitu. Akses jalannya saja bisa dilihat seperti ini. Sehingga lokasi sekolah ini sangat strategis untuk memfasilitasi masyarakat yang ada di sini. Karena untuk menuju ke sekolah yang agak ada di perkotaan itu, khususnya daerah Kecamatan Surade, memang agak jauh dan akses kendaraan umum itu tidak ada kecuali memakai kendaraan pribadi. Ini bangunan yang waktu dibangun oleh almarhum Bang Jajo. Sebelumnya ini hanya berpagar bambu seperti yang ini. Tingginya mungkin lewat sedikit dari tinggi badan kita, tapi dipagar rapatnya. Mari ke sini. Ya, waktu dulu ini karena di dindingnya pagar bambu, sekarang dialihkan menjadi pagar halaman belakang. Akses pintu juga dari belakang karena untuk keamanan gedung ini sendiri. Karena lama-kelamaan dinding ini ada masa kekuatannya gitu ya. Nah, ini yang kita anggap halaman depannya, padahal aslinya ini halaman belakang. Setelah ini selesai, kami mengecatnya dan melukisnya. Dan ini salah satu karya yang dibuat oleh almarhum, yaitu gambar gajah ini. Beliau ikut melukis, ikut mewarnainya. Alhamdulillah dengan semangatnya yang luar biasa bisa memotivasi kami juga untuk terus berkarya melakukan yang terbaik untuk sekolah ini. Ya, ini ada banner ucapan selamat datang untuk peserta didik baru yang pada tahun 2022-2023 ya. Dan di sana terpampang ada foto gurunya juga. Kita berempat di sini ya. Alhamdulillah masih tetap bersama. Dan ini jejak yang waktu beliau sakit, bahwa gedung ini ada kehilangan, dibobol oleh maling ya. Waktu itu diambil sound system dari sini. Gitu ya, ini udah ditambal sama kita. Ada retak sedikit, mungkin ada peluang bagi yang kreatif dalam hal yang kurang baik. Ini ditambah retakannya gitu, lebih lebar.